Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-11, penipuan akhir zaman. Sahabat petang, ayat hafalan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Dunia kontemporer kita telah menjadi tempat meleburnya supranatural dan mistis, dibantu oleh Hollywood yang tidak memiliki masalah membuat film dengan tema agama dan mistis dalam campur aduk kesalahan dan penipuan. Kebohongan lama, sekali-kali kamu tidak akan mati, di dalam Kejadian 3 ayat 4 juga telah mengilhami beberapa buku yang paling banyak dibaca dan film yang paling banyak ditonton dalam beberapa dekade terakhir, dan juga banyak video game populer. Tidak dapat disangkal, kita terekspos dan tergoda oleh pesona dasar sihir iblis yang dapat muncul dalam banyak bentuk dan bahkan dalam beberapa kasus dapat tersembunyi di balik keramahan ilmu pengetahuan. Salah satu fenomena yang paling menipu adalah apa yang disebut pengalaman mendekati kematian, di mana mereka yang telah mati hidup kembali dengan cerita-cerita tentang kehidupan setelah kematian. Banyak orang telah melihat peristiwa ini sebagai bukti dari jiwa yang abadi. Selama pekan ini, kita akan mempertimbangkan beberapa penipuan akhir zaman, termasuk mistisisme, pengalaman hampir mati, reinkarnasi, penujuman dan pemujaan leluhur, dan lain-lain. Ini adalah subjek berbahaya yang harus kita waspadai, tetapi tanpa mengekspos diri kita pada pengaruh mereka. Adapun ringkasan dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, dunia kita semakin menerima manifestasi supranatural. Kita semua mungkin mengenal seseorang yang telah menyebutkan berkomunikasi dengan kerabat yang sudah meninggal, berpartisipasi dalam pemanggilan arwah atau memanggil orang mati, atau bermain dengan ouija atau papan roh bahkan waktu masih anak-anak. Di toko-toko pakaian tertentu di Amerika Serikat, orang dapat menemukan buku-buku dengan tema mistik atau kartu tarot, atau permainan kartu yang digunakan untuk mengetahui masa lalu, masa kini, atau masa depan seseorang, yang tampaknya sama lazimnya dengan buku-buku mengenai topik lainnya. Ketika ini digabungkan dengan media populer yang menggambarkan jiwa atau komunikasi dengan orang mati dalam pertunjukan dan film secara teratur, tidak mengherankan bahwa manifestasi spiritisme semacam itu menjadi normal. Mistisisme, kisah-kisah pengalaman mendekati kematian, kepercayaan pada reinkarnasi, peramalan, pemujaan leluhur, dan spiritisme semuanya berkontribusi pada normalisasi hal-hal seperti itu dalam masyarakat kita dan kebingungan tentang kehidupan setelah kematian. Tetapi Allah menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritisme dengan sangat serius. Dan Alkitab memperingatkan kita dengan bahasa yang sangat keras terhadap praktek-praktek seperti itu, karena itu adalah tipuan iblis. Kitab Wahyu menambahkan peringatan yang ditemukan sebelumnya, bahwa pada akhir zaman pekerjaan penipuan iblis akan berkembang. Oleh karena itu, memiliki senjata untuk melawan penipuan semacam itu sangatlah penting. Kita harus berdasarkan pada firman Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk berpegang pada kebenaran dan tidak jatuh pada rencana kotor iblis. Ada penipuan-penipuan yang dilakukan oleh setan pada akhir zaman ini atau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada mistisisme. Apakah yang dimaksudkan dengan mistisisme ini? Kalau kita membaca di dalam Matius 7 ayat 21-27, berdasarkan perkataan Yesus sendiri, apa artinya membangun rumah rohani kita di atas batu karang dan membangunnya di atas pasir dikaitkan dengan mistisisme ini? Dan juga ada pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Apa maksudnya dengan pengalaman-pengalaman mendekati kematian? Peristiwa-peristiwa apa saja yang akan dirasakan? Apakah kaitannya pengalaman mendekati kematian dan teori keabadian jiwa? Dan juga ada reinkarnasi. Apakah beda inkarnasi dan reinkarnasi ini? Mengapa ada beberapa orang percaya dalam beberapa bentuk reinkarnasi? Dan juga ada nekromansi atau penujuman. Apa maksudnya? Ada pemujaan-pemujaan kepada leluhur. Dan kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 28 ayat 3-25,
Pelajaran rohani apa yang menentang komunikasi apapun dengan orang mati yang dapat ditarik dari pengalaman Saul dengan perantara wanita di Endor? Di bagian lain di dalam penipuan akhir zaman ini ada penjelmaan dan penampakan lain. Apakah yang harus menjadi perlindungan kita terhadap penipuan setan yang seperti hal ini? Dan mengapa kita harus kuat di dalam Kristus sehingga kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti ini? Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan sehingga kita tidak akan terpengaruh dengan penipuan-penipuan di akhir zaman ini? Dan kita akan terus kuat di dalam Tuhan? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari saudaraku, kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak sepanjang minggu ini, setiap hari, untuk kita dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 ini. Sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan, kita tidak akan mudah ditipu oleh penipuan-penipuan yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dengan tekun setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami, sehingga iman kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.